Merkurius adalah planet yang biasanya paling dekat dengan bumi. Kaget? Aku juga. Venus tentu saja lebih dekat dengan kita daripada Merkurius. Planet ini bisa sedekat 40 juta kilometer. Bagaimanapun, Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari dan bumi adalah yang ketiga. Bahkan, Mars lebih dekat ke bumi dibanding Merkurius. Planet merah ini bisa mendekat hingga 56 juta kilometer, seperti yang akan terjadi pada tahun 2287. Aku sudah tidak ada saat itu. Jarak rata-rata bumi ke Merkurius adalah 77 juta kilometer. Namun, Merkurius masih dalam tanda kutip paling sering menjadi planet terdekat dari bumi. Karena Venus biasanya berada di suatu tempat di sisi lain matahari selama 112 hari, dan Mars biasanya jauh dalam orbit 2 tahun yang sangat elips. Ini membuat Merkurius bergerak di antara bumi dan matahari setiap 44 hari, jadi Merkurius biasanya lebih dekat ke bumi dibanding Venus atau Mars. Info trivia ini lumayan keren buat jadi topik obrolan dengan teman kan? 22 pesawat antariksa telah berhasil terbang ke Venus dan lebih dari 30 sudah terbang ke Mars. Tapi cuma 2 yang pernah ke Merkurius. Apa susahnya pergi ke sana? Nah, itu ada hubungannya dengan matahari. Merkurius bukan cuma planet yang biasanya paling dekat dengan bumi, tapi juga planet yang selalu paling dekat dengan matahari, tepatnya sedekat 46 juta kilometer. Sedekat ini dengan matahari menyebabkan masalah navigasi. Setiap pesawat antariksa yang berangkat ke Merkurius akan dipercepat oleh tarikan gravitasi matahari yang luar biasa. Pesawat antariksa akan bergerak terlalu cepat untuk mengorbit di sekitar Merkurius. Itu sebabnya pesawat antariksa pertama yang pergi ke Merkurius, Mariner 10 AS, cuma terbang melewati Merkurius 3 kali, tapi tidak berusaha masuk ke orbit di sekitar Merkurius. Satu-satunya pesawat antariksa lain yang pergi ke Merkurius yaitu Messenger AS. Membutuhkan waktu 6,5 tahun untuk sampai ke sana. Messenger masuk ke orbitnya selama 4 tahun hingga kehabisan bahan bakar dan jatuh di permukaan Merkurius pada 20 April 2015. Banyak pesawat antariksa terbang ke Jupiter dalam waktu hampir bersamaan atau kurang yang dibutuhkan Messenger untuk pergi ke Merkurius. Penghambatnya adalah perlambatan pesawat antariksa. Terlalu banyak bahan bakar di pesawat untuk menyalakan mesin ke arah sebaliknya dan mengerem kecepatan melawan gravitasi besar matahari. Memperlambat kecepatan untuk masuk ke orbit di sekitar Merkurius tidak bisa menggunakan daya roket. Cara lain harus ditemukan untuk memperlambat Messenger, cara yang tidak menggunakan banyak atau bahan bakar apapun. Berat Messenger sekitar 1.100 kg, dimuat dengan 9 peralatan ilmiah mutakhir. 55% dari total beratnya atau sekitar 650 kg-nya adalah bahan bakar. Tapi bahan bakar ini tak akan digunakan untuk memperlambat Messenger. Bahan bakar ini akan digunakan untuk 5 mesin pembakaran yang berfungsi untuk bantuan gravitasi dan penyesuaian orbital begitu Messenger tiba di Merkurius. Bantuan gravitasi menggunakan gravitasi planet dan kecepatan orbit planet untuk mempercepat atau memperlambat pesawat antariksa. Kalau pesawat antariksa mendekati planet dengan sudut bergerak maju, yaitu sudut dalam arah planet ini berputar mengelilingi matahari, maka gravitasi planet dan kecepatan orbit planet memberikan dorongan katapel yang sangat menambah kecepatan pesawat dan mengirimkannya ke arah yang berbeda. Peningkatan kecepatan bisa ditambahkan pada pesawat antariksa yang menembakkan mesin roketnya pada waktu yang tepat. Kedua probe Voyager Amerika menggunakan gravitasi besar Jupiter untuk menembakkan diri ke planet raksasa gas luar dan akhirnya keluar dari tata surya. Bantuan gravitasi juga digunakan untuk memperlambat pesawat antariksa, seperti kasus Messenger. Dengan memasuki jalur orbit di depan planet, gravitasi planet itu menarik kembali pesawat antariksa kita dan memperlambatnya. Pembakaran mesin diperlukan pada momen ini untuk menghindari jalur orbit planet. Messenger melakukan 1 kali pelintasan bantuan gravitasi bumi, 2 pelintasan bantuan gravitasi Venus, dan 3 pelintasan gravitasi Merkurius. Baru saat itulah Messenger cukup diperlambat untuk memasuki orbit sekitar Merkurius. Probe itu melaju sejauh 8 miliar kilometer untuk sampai ke Merkurius dari bumi. Itu lebih jauh dari jarak Pluto ke bumi pada jarak terjauhnya. Nama Messenger adalah akronim yang hampir sama pintarnya dengan jalur terbangnya yang rumit ke Merkurius. Karena Merkurius adalah planet yang bergerak paling cepat, orang Yunani kuno menunjuk Merkurius sebagai utusan Olympus. Berita itu menyebar cepat pada masa lalu.
MESSENGER adalah singkatan dari Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry, and Ranging. Bagaimana menurutmu? Apa nama itu hasil dari sayembara? Kabar baiknya, ada misi ke Merkurius lain yang sedang berlangsung. Ini misi luar angkasa gabungan ESA-JAXA yang membawa 2 satelit ke Merkurius. Misi ini tidak menggunakan akronim untuk pesawat luar angkasanya, melainkan punya nama asli, Bepi Colombo. Eits, ini bukan nama tokoh kartun. Dr. Giuseppe Colombo yang namanya diambil untuk nama pesawat antariksa ini adalah matematikawan Italia dan profesor mekanika terapan. Dia bekerja dengan NASA dalam misi Mariner 10 ke Merkurius. Bepi adalah nama panggilan masa kecil Giuseppe yang dikenal dan disukai semua orang. NASA telah puas dengan 1 penerbangan Merkurius, yaitu yang pertama. Tapi Profesor Bepi menghitung bahwa dengan sedikit penyesuaian jalur penerbangan untuk memungkinkan bantuan gravitasi di Venus, Mariner 10 bisa terbang melewati Merkurius lagi dan lagi pada orbit yang berbeda di sekitar matahari. Berkat Bepi, NASA mendapatkan 3 pelintasan Merkurius dengan harga 1 pelintasan. Bepi Colombo, pesawat antariksa ini dijadwalkan melakukan 9 pelintasan gravitasi, 1 di bumi, 2 di Venus, dan 6 di Merkurius. Setiap perlambatan planet memperlambat Bepi Colombo relatif terhadap kecepatan Merkurius bergerak mengelilingi matahari. Ini akan memungkinkan penyisipan orbital. Jika tidak, Bepi Colombo akan meluncur ke matahari. Setelah mengorbit di sekitar Merkurius, modul transfer Merkurius Bepi Colombo atau disingkat MTM akan melepaskan 2 satelit. 1 dari Eropa, MPO, Mercury Planetary Orbiter, dan 1 dari Jepang, MIO, Mercury Magnetospheric Orbiter. Keduanya diperkirakan akan mengorbit Merkurius selama 1 tahun. Secara keseluruhan, MCS, Mercury Composite Spacecraft, terdiri dari MPO, MIO, MTM, dan MOSIF, yang melindungi pesawat antariksa ini dari matahari dan menjadi tempat alat elektronik untuk MIO. Beragam komponen misi ini menyoroti alasan lain sulitnya mencapai Merkurius. Setelah 6 perlambatan bantuan gravitasi, 6 pembakaran mesin, 18 orbit mengelilingi matahari, waktu tempuh 6,5 tahun dan 14,5 miliar kilometer, kamu harus membawa peralatan kompleks yang sesuai. Seperti piknik gunung yang sudah lama kamu rencanakan, kamu tidak bisa cuma naik mobil ke sana. Kamu harus mendaki jauh ke jalur gunung yang rumit, membawa obat nyamuk, tabir surya, dan topi. Dan, makan siang plus minuman. Tidak mudah kan? Bepi Colombo sudah membawa semuanya, termasuk makan siang. Bukan sih. Desainnya sangat kompleks, tidak ada yang bisa menghadap ke matahari, bahkan panel suryanya. Panel suryanya harus terus diputar hampir ke sudut kanan ke matahari. Jika tidak, panas dan fluks partikelnya akan merusak sel surya, dan tanpa listrik kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, di sudut kanan ke matahari, panel suryanya harus ekstra panjang, seolah hanya ada sedikit sinar matahari. Panel surya Bepi sepanjang 15 meter. Perisai mataharinya harus sejajar secara giroskop ke arah matahari agar semua instrumennya selalu berada di tempat teduh, tapi masih punya garis pandang ke apa yang harus dipantau. Dan di sana ada banyak instrumen, 5 di pengorbit JAXA dan 11 di pengorbit ESA. Piknik yang satu ini memang luar biasa. Sains ini ditujukan untuk menambah apa yang telah kita pelajari dari 2 misi sebelumnya ke Merkurius. Data yang dikumpulkan Bepi Colombo akan memungkinkan para ilmuwan mempelajari interior dan komposisi planet ini bersama dengan geologi dan morfologi permukaan Merkurius, pembentukan medan magnet Merkurius dan sejarah evolusi, interaksi angin surya planet, serta lingkungannya secara keseluruhan. Sebagai planet yang kaya akan logam, Merkurius mungkin menyimpan banyak mineral yang gagal dideteksi MESSENGER. Bepi Colombo diluncurkan pada Oktober 2018 dan masih punya jalan panjang sebelum mengorbit di sekitar Merkurius. Namun, Bepi telah terbang melewati Merkurius dan mengirimkan foto-foto baru. Badan Antariksa Eropa sangat senang dengan misi panas pertama mereka. Semua misi ESA sebelumnya adalah misi dingin ke objek yang lebih jauh keluar angkasa, seperti Mars, sabuk asteroid, pertemuan komet, dan tempat lain yang jauh di tata surya. Nah, aku cuma punya satu pesan, salam hangat untuk Bepi Colombo. Mari berharap semua lancar dalam misi 427 derajat Celcius ke Merkurius. Mari kita berharap ekor panjang gas eksosfer, natrium, magnesium, dan kalium Merkurius yang tertiup ke permukaan planet oleh angin matahari tidak mengaburkan lensa atau melapisi panel surya. Selamat bersenang-senang. Ciao!